Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Apsaparisa Borneo dari kelas 11 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia saya pada bagian bab 6, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Sebelum saya menjelaskan materi saya akan memperlihatkan media dan catatan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, di mana maksud dari status quo yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu hingga kedatangan tentara Sekutu di Indonesia. Akan tetapi, bagi rakyat dan para pejuang di Indonesia, proklamasi kemerdekaan merupakan suatu keputusan yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Karena dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia telah menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada lagi ruang bagi segala bentuk penjajahan secara campur tangan asing, termasuk penjajahan dari bangsa Jepang. Rakyat dan pejuang-pejuang Indonesia menentang keberadaan Jepang setelah adanya proklamasi kemerdekaan dengan melucuti senjata serta semua aset yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Masa perebutan kekuasaan ini berlangsung mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 1945. Kemudian pada tahun 1945, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia sekali lagi mendapat misi atau tantangan baru. Namun dalam praktiknya ternyata membawa suatu misi rahasia, yaitu ingin membawa Indonesia kembali kepada Belanda. Kemudian pada awal tahun tersebut, pihak Sekutu memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika akan memutuskan perhatiannya terhadap pulau-pulau di Jepang. Kemudian di tengah berkecambuknya pertempuran antara pasukan Jepang dan Indonesia pada tanggal 8 September 1945, Louis Mountbatten mengutuskan 7 perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor A6 Grand Hawk ke Indonesia. Tugas pokok mereka adalah mempelajari serta melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan pasukan Sekutu. Pada tanggal 16 September 1945, rombongan Sekutu berlabuh ke Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, tibalah pasukan Inggris SAC di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kemudian AFNEI. Di sini AFNEI memiliki beberapa tugas, di mana AFNEI ini tugasnya terdiri dari 5. Yang pertama yaitu menerima penyerahan Jepang. Kemudian yang kedua yaitu membebaskan para tawanan Jepang yang berasal dari Eropa. Kemudian yang ketiga yaitu melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Kemudian yang keempat yaitu menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. Kemudian yang kelima yaitu mencari kondisi tentang para penjajahan Jepang tersebut. Semula kedatangan mereka disambut hangat oleh bangsa Indonesia, namun kecurigaan dan ketegangan mulai terjadi ketika diketahui para Sekutu membawa serta Nica, di mana Nica ini merupakan otoritas semi militer yang bertugas mengendalikan pemerintahan Hindia Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kecurigaan ini mulai kuat karena
diketahuinya banyak pasukan atau anggota Nica yang berkebangsaan Belanda, yang sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk mengambil ahli oleh pemerintahan sipil Indonesia. Kemudian kecurigaan ini semakin kuat ketika Nica mempersenjatai kembali bekas anggota KNIL yang baru saja bebas dari tawanan Jepang. Pada tanggal 1 Oktober 1945, penguasa AFNI menyatakan memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Karena pernyataan tersebut, pemerintahan Republik Indonesia menerima AFNI dengan tangan terbuka. Bahkan pemerintah memerintahkan para pejabat daerah untuk membantu tugas-tugas dari AFNI itu sendiri. Kemudian kedatangan tentara sekutu di berbagai daerah menimbulkan beberapa insiden. Tentara sekutu sering menunjukkan sikap yang tidak menghormati rakyat Indonesia itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa AFNI menyimpang dari misi awalnya. Nah, kemudian cara yang dilakukan sekutu sama dengan di tempat-tempat yang lain, yaitu mendukung misi AFNI mengambil ahli kekuasaan di Indonesia dan mempersenjatai para tawanan yang telah dibebaskan. Sikap arogan, tidak menghormati kedaulatan Indonesia, serta meremehkan rakyat Indonesia dan kekuatannya, sehingga mereka memicu kemarahan pihak Indonesia yang berjuang dengan kekuatan senjata. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.